Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pixel, pelatihan Excel. Untuk video kali ini adalah lanjutan daripada rumus Excel untuk dunia kerja. Ya, rumus Excel pada kesempatan kali ini akan kita bahas kembali tentang fungsi-fungsi Excel lengkap berdasarkan contohnya yang biasa digunakan di dunia kerja. Bagi para pekerja kantor ya, ini sangat efektif untuk mempercepat pekerjaan. Dalam materi ini akan saya berikan pengertiannya, langkah-langkah, budi perintah, serta contoh pembahasan yang sederhana. Video pertama, bagian pertama kita sudah membahas tentang sum, average, and not and or. Untuk bagian kedua ini saya akan membahas tentang single if, multi if, area, choose, lookup, dan VLOOKUP. Kita mulai dari yang keenam, yaitu single if. Single if adalah logika untuk mengembalikan kondisi benar atau true, atau salah atau false. Ya, dengan cara penulisan rumusnya adalah sama dengan if, kita pilih logika tes, kita pilih apabila itu benar true, kita pilih apabila itu benar salah. Logika dalam hal ini bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau banyak logika lain yang bisa digunakan. Contoh kasus kali ini saya akan coba membuat contoh kasus siswa dengan nilai rata-rata 80 akan lulus. Di sini sudah ada tabel contoh kasus sedikit tentang nilai rata-rata siswa yang akan lulus adalah di atas 80. Cara penulisan rumusnya untuk praktek pembahasannya sini sudah saya coba berikan ya, bisa dicontoh dan bisa diterapkan. Langsung kita praktekkan cara penulisannya. If dalam kurung logika nilai rata-rata apabila di atas 80 maka akan lulus, dan apabila lain dari itu atau tidak lulus. Enter. Nah, kita lihat untuk ke bawah kita cukup copy paste saja. Nilai rata-rata di atas 80 lulus, dan nilai di bawah 80 tidak lulus. Untuk fungsi rumus kedua adalah multi if. Multi if fungsinya hampir sama dengan fungsi if. Akan tetapi dalam fungsi multi if ini adalah menggunakan logika-logika yang lebih dari satu, dengan kondisi yang bisa ditempuh dengan perintah-perintah yang lebih banyak. Cara penulisannya yaitu if logika tes, value if true, lanjut lagi ke if logika tes, value if true, dan kita buat lagi fungsi if logika tes apabila salah. Contoh kasus di bawah ini saya akan membuat ada tabel nilai-nilai siswa ya. Nilai 1 apabila lebih dari 80 akan lulus, nilai 2 lebih dari 80 akan lulus, dan apabila nilai rata-rata kurang dari 80 tidak lulus. Cara penulisan rumus sudah saya buatkan di sini, semoga bisa membantu. Tinggal kita praktekkan bagaimana apakah rumus ini benar. Kita coba. If dalam kurung nilai 1 apabila lebih besar dari 80 akan lulus, koma, if dalam kurung apabila nilai 2 lebih besar dari 80 akan lulus, koma, if dalam kurung apabila nilai rata-rata kurang dari 80 tidak lulus. Harus ditutup kurung 3 kali sesuai dengan if yang juga 3 logikanya. Jadi apabila ada 5 fungsi if, gunakan 5 kali tutup kurung, tergantung kepada fungsi if yang kita gunakan. Enter. Untuk ke bawah kita cukup dengan copy paste. Nah, kita lihat. Apabila 80 lulus, nilai 2 apabila di atas 80 lulus, nilai rata-rata di bawah kurang
kurang dari 80 tidak lulus. Maka yang lulus adalah ternyata yang lulus ada 2 ya. Di sini nilai rata 90 lulus. Dan nilai 2 lulus dan kurang dari 80 karena nilai 2-nya adalah lulus. Fungsi selanjutnya adalah area. Fungsi area adalah menampilkan jumlah area atau jumlah sel dalam suatu referensi data. Ini sangat sederhana, hanya rumus berapa jumlah sel atau area. Cara penulisannya cukup dengan area pakai S, berapa jumlah sel yang kita masukkan dalam rumus ini. 1, 2, 3, 4, tutup kurung, tutup kurung dan buka kurungnya harus lebih daripada 1. 2. Ini hanya menghitung berapa jumlah sel yang masuk dalam rumus area ini ya. 1, 2, 3 ya. Kita tutup dengan 2 kali tutup kurung. Nah, selanjutnya adalah fungsi choose ya, fungsi pilihan. Fungsi pilihan adalah menampilkan hasil pilihan berdasarkan nomor indeks ya. Di sini ada nomor indeks berdasarkan pilihan ini pada suatu referensi untuk menampilkan data teks, data angka, formula atau range. Di sini contoh, ini ada rumus penulisan sama dengan choose, index name, value 1, value 2. Cara penulisannya pun sudah saya buatkan di sini. Semoga bisa membantu, tinggal kita praktekkan. Kita ketik choose, kita ketik sesuai contoh dulu ya. 2, lalu kita masukkan ke kolom D, kolom B ya. 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 2, indeks 2 adalah dengan nama Narji. Nah, coba kita pilih choose indeks 4, 1, 2, 3, 4 akan muncul nama Dedi. Atau dengan kita memilih nomor indeks melalui sel nomor indeks 4 yang ada di sel A98, kita pilih namanya 1, 2, 3, 4 Dedi. Jadi untuk nomor indeks name bisa dengan mengetik angka indeks atau dengan memilih indeks di dalam sebuah sel. Rumus selanjutnya adalah HLOOKUP. HLOOKUP adalah menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun berdasarkan format mendatar ya, ke dalam data baris pertama berdasarkan urutan kecil dan besarnya. Dari satu data atau dari satu tabel ke tabel yang lain. Contoh penulisan rumusnya adalah HLOOKUP, lookup value, table array, dan index number. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya. Ada 4 langkah. Ketikkan HLOOKUP di sel yang sudah kita pilih atau yang sudah kita tetapkan untuk mendapatkan hasilnya. Lalu pilih sel sebagai look value
atau data referensi akan menjadi dasar pencarian. Langkah ketiga, pilih data table array atau kita blok semua data yang mendatar untuk data hasil yang akan diharapkan yang akan kita pindahkan nanti. Lalu tentukan jumlah baris row index number dari data table array ke hasil yang diharapkan. Contoh di sini ada dua tabel, ada dua data, tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 adalah nilai, huruf, dan keterangan. Tabel 2 adalah nama-nama orang dan nilai-nilai yang kita harap, yang sudah ada. Kita akan mengisi huruf dan keterangan. Kolom huruf dan kolom keterangan berdasarkan kondisi tabel data di atas. Di sini sudah ada contoh penulisannya. Untuk tab kolom huruf, contoh penulisannya sebagai berikut, keterangan, contoh penulisannya sebagai berikut. Nah, kita praktekkan untuk contoh penulisannya. Ketikkan HLOOKUP, kita pilih lookup value adalah dasar dari data yang pencarian. Kemudian kita blok data yang akan kita pindahkan berdasarkan data tadi. Kita blok semua data yang akan kita pindahkan, koma, tentukan index name. Ya. Data 80 adalah daftar pencarian. Di sini adalah data 80 daftar pencarian. Ke huruf itu ada dua baris. Jadi kita tentukan row index name number-nya adalah 2. Kita enter. Nah, 8. Berarti 80 huruf B. Bagaimana dengan keterangannya? Kita isikan untuk keterangan sama HLOOKUP. Kita pilih dasar datanya, kita pilih table array-nya, lalu kita tentukan row index number-nya dari data pencarian ke data yang akan kita pindah keterangan. Berarti ada 1, 2, 3 row, huruf B dan keterangannya baik. Untuk ke bawah, apakah bisa kita copy? Nah, tidak bisa untuk kita copy. Kenapa kita lihat? Karena kalau kita lihat di formula bar ya, di kolom awal kita pindahkan kursor ke bawah, ada perubahan. Kalau kita F2 ada perubahan tabel array-nya. Nah, jadi agar tidak ada perubahan tabel array ya, agar tidak boleh berubah apabila kita copy untuk nama selnya, maka kita kasih tanda dolar di depan ya, di depan huruf B dan di depan sel di data range ya. Kita enter ya. Begitu juga di keterangan, atau kita letakkan F2, kita letakkan kursor di tengah, lalu kita tekan F4. Nah, lalu kita tekan F4. Untuk ke bawahnya kita coba copy, tidak ada yang berubah. Berarti sesuai bahwa nilai A adalah memuaskan, C adalah cukup, D adalah mengulang. Rumus selanjutnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP hampir sama dengan HLOOKUP. Kalau H adalah horizontal, V adalah vertikal. Ya, sebuah data yang disusun sebenarnya format tegak atau vertikal dari untuk penyusunan tabel data. Pada baris pertama huruf berdasarkan urutan baris yang besar dan kecil, kecil dan kebesar. Ya. Dengan rumus penulisan adalah VLOOKUP, look value, tabel array, kolom index number. Perbedaan dengan HLOOKUP, kalau HLOOKUP dengan row index number,
Kalau VLOOKUP, kolom index number. Langkah-langkahnya adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita tentukan, ketikkan VLOOKUP, kita pilih lookup value ya sebagai referensi dasar pencarian. Kemudian kita pilih data array, tabel atau blok semua data yang tegak untuk hasil yang akan kita harapkan kita pindahkan. Lalu tentukan jumlah kolom index number dari pencarian ke hasil yang diharapkan. Sebagai contoh dari praktek VLOOKUP, ya di sini ada data yang sama dengan tadi, tapi ini dalam posisi vertikal atau tegak. Ya, nilai, huruf, dan keterangan. Di sini adalah tabel hasil ujian siswa, nilai siswa. Kita akan isikan huruf, kolom huruf, dan kolom keterangan dengan fungsi VLOOKUP. Di sini sudah ada contoh cara penulisan rumus, tinggal kita buktikan kebenaran dari tulisan rumus ini. Kita ketik VLOOKUP, kita pilih lookup value, lalu kita pilih data yang ingin kita pindahkan, nilai sebagai referensi dasar pencarian. Nah, kita tentukan kolom indeks sampai ke huruf dari tabel pertama, dari referensi dasar pencarian ke huruf adalah 1, 2 kolom. Jadi kita buat 2, enter. Begitu juga keterangan, kita ketik VLOOKUP, kita pilih dasar referensi pencarian, lalu kita pilih tabel array, kita range, kita tentukan kolom index numbernya dari nilai keterangan 1, 2, 3 kolom, ketik. Untuk copy ke bawah, jangan lupa seperti tadi, karena kalau kita copy langsung dia tidak akan menemukan nilai yang kita harapkan, maka table array-nya harus kita kunci dulu dengan menambah tanda dolar. Kita letakkan kursor di tengah nama sel F4, lalu begitu juga dengan keterangan nama sel F4. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya sesuai dengan tabel di atas. Baik, demikian rumus yang bagian kedua ini ya. Bagian kedua ini adalah single if, multi if, area choose, dan VLOOKUP. Berikutnya akan kita bahas bagian ketiga di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan loncengnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pelatihan Excel bagi pemula. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi para pemula yang menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Beri komentar, kritik, dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.